Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua pagi ini. Bersama saya Cynthia Delima, sejumlah informasi penting dan menarik telah berhasil dihimpun tim redaksi dan akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 di antaranya. Hujan deras kembali mengguyur Merauke, Kampung Salor banjir. Seorang warga dianiaya anggota organisasi Papua Merdeka. Pengedar ribuan butir pil koplo diringkus polisi. Ini baru di seputaran Kampung Salor, Distrik Kurik, Merauke kembali banjir. Air kembali tinggi setelah hujan 1 malam. Padahal air di kampung ini sudah surut. Warga sempat panik karena mereka pikir air sudah surut. Saat ini kami berada di depan kantor Kampung Telaga Sari. Curah hujan dari kemarin sore hingga siang hari ini masih sedikit tinggi, maka debit air yang naik ini kisaran 1,5 meter hingga saat ini. Pemkab Merauke saat ini masih terus menyalurkan bantuan kepada warga yang terdampak banjir di 2 kecamatan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Seorang warga di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah dianiaya anggota organisasi Papua Merdeka. Korban berinisial IG dianiaya karena dituduh sebagai mata-mata pemerintah Indonesia. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo mengatakan pihaknya masih menyelidiki video penganiayaan yang beredar di media sosial. Untuk situasi di Paniai saat ini masih kondusif terkait dengan kemarin beredar video viral salah satu masyarakat atas nama EG yang diamankan oleh barisan atau kelompok kakak kriminal bersenjata Sinak dan KKP Intan Jaya ini. Situasi masih kondusif dan sampai saat ini orang tersebut belum melaporkan ke kepolisian terhadap terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh KKP tersebut. Organisasi Papua Merdeka kerap melakukan teror tidak hanya kepada polisi dan tentara, namun juga terhadap warga sipil. Arthur melaporkan dari Paniai, Papua Tengah. Polres Merauke saat ini menangani kasus penipuan yang mencatut nama Kapolres. Penipuan berkedok meminta sejumlah uang kepada warga yang menerima pesan melalui media sosial. Kapolres Merauke AKBP Iketut Suwarnaya mengatakan fotonya digunakan di media sosial dan pelaku meminta sejumlah uang. Beruntung korban belum sempat mengirim uang. Teman-teman, kepada masyarakat Merauke khususnya, jadi saat ini ada yang mencatut nama saya menggunakan nomor HP yang saya tidak tahu itu bukan nomor HP saya, digunakan dengan memasang foto dan wajah saya dengan pakaian dinas, kemudian mengatasnamakan Kapolres Merauke, mungkin dipakai untuk mencari keuntungan, menipu ya, karena sudah ada yang kami dapati dihubungi gitu. Tapi syukur orang tersebut tidak langsung mudah percaya dan kenal dengan anggota Polri dan bertanya apakah betul ini adalah Pak Kapolres.
dan dinyatakan tidak benar, itu modus penipuan. Dan saya tegaskan kepada seluruh masyarakat, jangan pernah melayani apapun bentuknya suatu hal-hal yang merugikan masyarakat, sebuah permintaan dan sebagainya, dan itu tidak benar. Jangan, kalaupun ada yang mau mencoba menghubungi dan mengaku-ngaku bernama ini, konfirmasi ya, datang ke instansinya dan bertanya kepada petugas, betulkah tidak bahwa saya dihubungi oleh nomor ini yang mengaku ini, apakah ini benar atau tidak. Meski belum ada korban yang rugi, namun Kapolres tetap menghimbau warga tidak percaya jika ada permintaan uang melalui media sosial dan segera melapor ke polisi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Satuan Reserse Narkoba Polresta Jayapura Kota menggagalkan pengiriman 4.582 butir obat keras berbahaya jenis pil koplo senilai 100 juta rupiah. Pil koplo itu dikirim dari Jember, Jawa Timur ke kota Jayapura melalui ekspedisi. Pengedar pil koplo diringkus di Perumnas 3 Waena saat akan mengambil narkoba di kantor ekspedisi. Yang mana motifnya barang ini oleh yang bersangkutan dipesan dan akan dipasarkan di kota Jayapura. Ya. Dan yang bersangkutan mengakui bahwa ini adalah paket yang dipesannya. Dan memang pelaku ya tidak hanya melakukan sendiri. Ya, ini sedang kita kejar ya kawannya ya yang ikut terlibat dalam peredaran jenis pil koplo. Dari keterangan yang kita dapat, yang bersangkutan kurang lebih sudah 4 kali melakukan pembelian dan juga mengedarkan jenis pil koplo, yang tentunya nanti akan kita kembangkan kepada siapa yang bersangkutan yang menjual. Pelaku merupakan residivis terkait kasus pembunuhan pada tahun 2017 dengan putusan 10 tahun penjara. Dan pelaku saat ini masih status bebas bersyarat, belum sepenuhnya bebas murni. Untuk terkait dengan kegiatan ya, pelaku ini memang membeli barang ya untuk diperjualkan di wilayah kota Jayapura. Kita sudah menerima informasi juga bahwa pengguna-penggunanya itu juga gadis-gadis yang ada di dunia malam. Pelaku dijerat pasal 453 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan dengan ancaman pidana penjara 12 tahun. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Bawang merah di Pasar Wamanggu Merauke kembali mahal. Bawang merah yang biasa dijual Rp70.000 per kilogram saat ini naik menjadi Rp85.000 per kilogram. Selain bawang merah, bawang putih juga naik dari harga Rp60.000 per kilogram menjadi Rp70.000 per kilogram. Untuk harga bawang merah sekarang berapa dijualnya? Dari harga 60 ke 85. Sekarang ini ya? Iya, sekarang. Harga 70 itu kapan? Kemarin itu? Kemarin 2 hari yang lalu. Oh, kalau yang bawang putih sekarang? Dari harga 60 ke 75. Oh, sekarang ini? Iya, sekarang ini. Kenapa bisa salah begitu? Itu faktor cuaca, terus kepalanya juga katanya telat masuk karena ombak. Ini bawang memang dari mana memang? Dari Endrekang, Ya? Sulawesi. Mahalnya bawang merah di pasar disebabkan karena pasokan yang minim dari petani lokal, serta keterlambatan masuknya kapal yang membawa bawang dari Makassar dan Surabaya. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Untuk mencegah kecelakaan kapal di perairan Merauke, Papua Selatan,
Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Merauke terus mengimbau nelayan mematuhi imbauan BMKG. Cuaca buruk yang melanda Merauke membuat nelayan sebagian besar takut melaut, namun masih ada nelayan yang bandel. Kepala Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Merauke, Charlie, mengatakan nelayan dan kapal kargo wajib menaati imbauan BMKG sehingga tidak bermasalah saat berlayar. Pas pasang surut kita termasuk yang terbesar di seluruh Indonesia 6 meter. Berarti 6 meter tinggi nih Pak. Jadi ketika dia duduk muat ke di lumpur, ketika pas muat pasang dia terangkat itu mungkin terkena daya isap daripada lumpur itu sehingga plat ataupun paku itu yang mungkin kita bisa melihat karena akibat itu daya paku. Jadi ketika berlayar keluar daripada ini dengan cuaca baik pun bisa berakibat fatal. Kalau kita di ini tetap kita selalu keluarkan himbauan ketika mendapatkan informasi dari BMKG cuaca buruk, kita mengeluarkan himbauan dilarang atau himbauan berarti untuk kapal-kapal kecil, tapi kalau macam kapal-kapal besar silakan untuk berlayar. Jadi kalau untuk berangkat itu pasti kita melihat dari cuaca BMKG Pak. Cuaca itu diterbitkan oleh BMKG menjadi dasar ketika kami menerbitkan surat persetujuan belayar berbasis dasar dari BMKG itu, dan cuaca kemarin memang baik, tapi kita bahwa keadaan kita di Merauke ini adalah pasang surut di sungai, yang artinya ketika memuat juga kadang-kadang kapal-kapal kita duduk di lumpur. Ada ratusan perahu nelayan di Merauke. KSOP hanya bisa mengimbau karena sebagian besar perahu nelayan yang melaut tidak wajib meminta izin ke KSOP saat berlayar. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Perum Bulog Papua mendatangkan beras premium dari Vietnam. 6.650 ton beras impor jenis premium itu akan menambah stok beras di gudang Bulog Papua. Beras tersebut akan disalurkan untuk ASN, TNI dan Polri, serta program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP. Manajer pengadaan Bulog Papua Arwan Taufik mengatakan kapal dari Vietnam sudah tiba di Pelabuhan Laut Jayapura. Kita kedatangan 6.650 ton. Itu langsung dari Vietnam. Untuk kedatangan ini alhamdulillah dengan 6.650, peruntukannya tadi ya untuk bantuan pangan, terus untuk SPHP, terus untuk TNI Polri. Kebetulan karena kita di sini melayani juga TNI Polri dan ASN. Dan sebagian juga nantinya kita akan kirim ke Wamena. Karena Wamena itu berasnya dari sini, dia nggak ada itu yang langsung ke Wamena gitu, nggak ada. Dia pasti nyandarnya di sini dulu, baru kita kirim ke atas. Itu nanti tergantung dari kebutuhannya di atas. Karena memang kebutuhan Wamena juga lumayan besar, lumayan banyak. Masyarakat di tanah Papua tidak perlu khawatir untuk kebutuhan beras masih aman selama 5 bulan ke depan. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Kabupaten Biak Numfor sangat strategis untuk membangun kawasan industri, termasuk industri pariwisata. Tidak heran kalau Biak Numfor terkenal dengan pesona pariwisatanya. Ada begitu banyak wisata yang bisa kamu kunjungi kalau kamu mampir ke Pulau Biak Numfor. Salah satunya adalah dengan melihat pemandangan matahari terbenam.
Untuk menikmati pesona sunset, wisata pantai di Pulau Biak bisa jadi solusinya. Salah satu lokasi melihat sunset adalah Pelabuhan Laut BMJ yang terletak di Kampung Samau, Biak Kota. Pesona laut dan langitnya sangat indah disaksikan saat menjelang sore hari. Terdapat tempat wisata Orisyun di dermaga BMJ yang bisa disinggahi untuk tempat bersantai, sembari menyaksikan sunset bersama orang terkasih. Ini salah satu destinasi wisata yang indah di tanah Papua. Katanya jika ingin menikmati senja, datang ke sini saja. Makanya saya begitu tiba di Biak langsung menuju ke sini untuk menikmati sunset yang indah di Kota Biak. Salah satu tujuan wisata dari pengunjung maupun masyarakat lokal, karena di sini kita bisa dapatkan semua pemandangan yang indah dari laut maupun sunsetnya yang top banget seperti yang ada di belakang. Mungkin beberapa saat lagi kita akan lihat sunset yang indah, dan ini salah satu destinasi wisata karena kemarin ini menjadi venue dari Sel Teluk Cendrawasih, di mana sudah dikembangkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi sekarang tempat bersantai di sore hari bersama dengan keluarga dan rekan-rekan masyarakat Biak Numfor bisa mengunjungi dermaga BMJ. Ada dermaga dan juga beberapa tempat duduk yang bisa kita nikmati sebagai fasilitas yang sudah disediakan. Untuk ke tempat ini, kamu hanya perlu menempuh perjalanan 10 hingga 15 menit dari pusat Kota Biak. Arthur melaporkan dari Biak Numfor, Papua. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua pagi ini. Saya Cynthia Delima bersama kru yang bertugas ucapkan terima kasih. Kami pamit undur diri. Selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.